Dinamika pemilihan kepala daerah khusus Jakarta masih terus berlangsung. Munculnya beberapa nama mulai dari Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok meramaikan bursa papan atas calon gubernur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merajai kursi legislatif di Jakarta sudah mengunci Anies Baswedan dengan kader internalnya Sohibul Iman. Namun nampaknya manuver PKS tersebut tidak disambut partai politik lain. Dua pasangan yang diusung PKS ini tidak mendapatkan tiket berlaga di Pilkada Jakarta karena PKS sendiri hanya mendapatkan 18 kursi DPRD di Jakarta, kurang 4 kursi, dan tidak memenuhi syarat minimal 22 kursi untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan demikian, wakil dari Anies Baswedan masih menunggu kompromi politik di antara partai politik pendukung. Siapa yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada Pilkada November mendatang? Tim TV One mengabarkan. Ya, semakin dekat waktu pendaftaran untuk Pilkada Jakarta Agustus nanti, semakin banyak yang kemudian berkoar-koar untuk menyodorkan calonnya untuk bisa berpasangan dengan Anies Baswedan yang saat ini masih bertengger di puncak survei begitu ya, di berbagai lembaga survei. Nah, tadi sudah kita perkenalkan ada Bang Kodari, analis politik, dan juga ada Bang Andreas Parera, dan politikus PDIP yang juga kabarnya tengah menyodorkan nama-namanya nih. Ada juga sudah bergabung di studio ada Bang M. Iqbal dari politisi PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum ke Bang Kodari dan juga Bang Andreas, saya ingin ke Bang Iqbal dulu yang ada di studio. Bang Iqbal, ini sudah makin banyak nih yang berkoar-koar nih, semakin banyak yang kemudian sepertinya ingin menyodorkan pasangannya, menyodorkan calonnya begitu untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Terakhir ada Bang Ahmad Ali dari Nasdem bilang kalau Anies sama PKS itu ceruknya sama, Islam konservatif katanya, sayap kanan, harus butuh orang yang punya ideologi nasionalis katanya seperti itu. Bagaimana PKS melihatnya? Ya, saya kira ini kan pandangan setiap orang boleh-boleh aja ya, tetapi kan kami juga sudah punya hitung-hitungan. Karena PKS itu kuat di Jakarta Timur, apa indikatornya? Kursi DPRD-nya banyak, DPR RI-nya 2 dari situ. Jaksel Jakpus kita punya 2, semuanya cuma 1 kursinya DPR RI. Kita memang agak tidak terlalu banyak di Jakput dan Jakbar. Jadi sebenarnya kalau yang maju tidak banyak, insya Allah PKS menang. Apalagi yang banyak, makin peluang menangnya besar. Oh gitu, malah semakin gitu. banyak calon, semakin besar. Kenapa? Karena tingkat kepuasan Mas Anies ini sampai 80% lebih. Jadi kalau incumbent kepuasannya tinggi, itu sangat mudah untuk bisa maju lebih di periode kedua. Dari nama-nama yang disodorkan begitu ya, ada Andika Perkasa, ada Kaisang Pangarep. Mungkin PSI kan bisa melengkapi Jakarta Utara tadi sama Jakarta Barat gitu kan. Betul. Cukup tinggi suara di situ kan. Kemudian juga ada nama-nama lain. Ini mana yang bisa meluluhkan hati PKS atau memang bersikeras? Oke, nggak boleh dari yang lain, harus aman ini. Iya, ya jadi memang kalau kita lihat dari pilgub-pilgub sebelumnya, belum ada calon gubernur yang pernah maju jadi calon presiden. Ini kan berbeda. Jadi pertama, tingkat popularitasnya udah mentok, udah 100% lah. Saya kira nggak ada warga DKI nggak kenal Anies. Iya. Yang kedua, ini dukungan pendukung. Nah ini penting, 60 juta pemilihnya pasti juga akan mempengaruhi pemilih di media sosial. Nelfonin saudaranya. Ya, jadi dan ditambah lagi memang kepuasan minoritas di tangan selama Mas Anies jadi Jakarta menjadi gubernur itu sangat bagus. Banyak testimoni dari tokoh. Ya bahwa selama beliau memimpin Jakarta itu mereka merasa nyaman. Berapa kebutuhannya diakomodir, aspirasinya diterima dengan baik. Jadi kami sangat optimis dengan Pak Sohibul ini tentu saja akan melengkapi. Kenapa? Karena tadi karakter pemilih dan kader PKS, kalau yang diusung itu kadernya, apalagi pemimpinnya, itu mereka akan kerjanya maksimal. Karena mereka memiliki semangat yang luar biasa dengan militansinya, soliditasnya. Sekarang pada kader kami sudah banyak memasang atribut di seluruh Jakarta. Itu bukan pakai instruksi, tapi mereka keluarkan uang biaya sendiri. Kesadaran sendiri. Masang sendiri. Itu yang nggak didapat. Kalau yang calonnya bukan dari kader PKS. Kalau bukan PKS itu nggak dapet. Nah, gimana nih PDIP yang saat ini juga setengah berusaha mencari koalisi juga untuk bisa mencalonkan berjuang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Bang Andreas Parera, ada sejumlah nama yang muncul nih. Ada Pak Ahok, ada siapa lagi nih? Andika Perkasa, Bu Risma, dan Pak Jarot. Apakah memang keempat nama ini menjadi 4 nama yang disodorkan sejauh ini untuk ke kubu Anies Baswedan? Ya, Pilkada di DKI ini memang menarik ya, karena menjadi perhatian di Republik ini, dan saya kira
saya juga menempatkan diri antara sebagai pelaku politik juga memperhatikan, dan saya kira kita semua sedang memperhatikan ini gitu, dinamika yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dinamika yang terjadi ini memang ada upaya untuk mempertemukan, masih ada persaingan, tapi kita lihat ada upaya untuk mempertemukan antara kekuatan elektoral, kekuatan partai, dan ya ada kekuatan lain yang membayangi proses yang terjadi di DKI ini gitu. Ya. Nah di sini kan sebenarnya ya bagaimana mempertemukan ini gitu, mempertemukan kekuatan-kekuatan ini gitu. Kenapa? Karena tadi seperti Mas Iqbal sampaikan bahwa ya betul memang di DKI PKS mempunyai PKS pemenang, tetapi juga tidak bisa gitu, tidak bisa mengusung sendiri. Begitupun dengan PDI Perjuangan pemenang kedua, kita punya 15 kursi juga di sini, artinya mempunyai kursi yang ya relatif bisa mengusung. Ya entah itu wakilnya atau bersama dengan partai lain kita mengusung calon sendiri, tapi tetap tidak bisa mengusung sendiri. Nah sehingga perlu ada kerjasama gitu. Kemudian juga kita tahu ada upaya kekuatan untuk menempel pada Anies gitu, dalam arti bahwa karena kekuatan elektoral yang ada pada Anies ini menjadi menarik karena semua yang mengusung kontestasi Anies dalam hal pilkada ini tentu ingin menang gitu. Jadi memang disinilah saya kira dinamika yang ada, dan ya di dalam hal ini PDI Perjuangan kita sedang menggodok ini sehingga dan berbicara tentu dengan teman-teman baik di partai maupun kekuatan elektoral yang ada untuk kemudian kita bertemu dengan satu posisi yang kurang lebih bisa bersama di dalam proses pilkada nanti gitu. Jadi dinamika ini yang masih sedang terjadi gitu. Kita bicara nama-nama, ya tentu nama-nama ini berkaitan dengan bagaimana mempertemukan kekuatan elektoral yang ada saat ini pada misalnya sekarang yang ada pada Pak Anies, tentu dengan dinamika yang ada, dan kekuatan politik, dukungan politik partai yang ada pada beberapa partai gitu. Jadi disinilah saya kira proses dinamika yang ada, dan kita lihat aja perkembangan yang akan datang nanti. Masih digodok nama-nama yang ada dalam PDIP. Saya mau ke Bang Kodari. Kalau berbicara pasti semua partai politik lagi hitung-hitungan begitu ya Bang ya. Tapi yang paling rasional siapa nih kira-kira kalau dari Bang Kodari? Nama-nama yang bermunculan yang paling rasional mendampingi Anies. Oke, jadi salah satu masalah pokok dalam Pilkada Jakarta sekarang ini adalah soal kecukupan partai politik untuk mengajukan calon. Kan itu masalahnya. PKS sudah mengusulkan nama Anies dengan Sohibul Iman, disingkat Aman. Tapi karena PKS itu kursinya 18, sementara syaratnya adalah 22, jadi pasangan Aman ini baru nama saja yang aman. Secara syarat itu belum terpenuhi gitu ya. Jadi syariatnya belum terpenuhi. Ini baru cita-citanya saja ini aman, tapi syariatnya belum terpenuhi. Nah, karena itulah kemudian menurut saya sebetulnya ini adalah bagian dari strategi dan manuver yang sangat cerdas dari Bang Iqbal dan kawan-kawan di PKS untuk dalam tanda kutip memaksa Anies untuk masuk menjadi anggota PKS. Sebetulnya begitu. Saya kira ada dua skenario di PKS, di mana skenario manapun yang berjalan, PKS itu akan menang, akan berhasil ya. Pertama tentu skenario yang terbaik adalah Anies masuk menjadi anggota PKS, menjadi pengurus PKS bahkan, sehingga kemudian posisi wakilnya dengan rela dia lepas kepada partai yang lain. Ya, sebutlah misalnya Nasdem atau PKB. Jadi bisa saja misalnya nanti Anies mewakili PKS, lalu kemudian Nasdem nanti menyodorkan pasangannya, wakilnya Ahmad Saroni atau Wibi. Walaupun kendalanya untuk skenario ini terjadi adalah karena Nasdem bercita-cita ingin masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo, dan saya membaca, ini bacaan saya ya, mohon maaf kalau salah ya, sebelum nanti Mas Iqbal marah sama saya, bahwa 08 presiden yang akan datang itu nggak begitu happy kalau Anies maju sebagai calon gubernur, ya, dia punya calonnya sendiri yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan Anies. Karena itu yang lebih mungkin adalah PKB ya, karena PKB yang sudah berani mengeluarkan pernyataan resmi, bahkan sudah menyebut nama misalnya Ida Fauzia. Jadi katakan nanti PKS dengan PKB itu pasangannya Anies Ida ya.
Saya kasih usul singkatan namanya itu Anida. Ah, itu dia, bisa itu Anida. Anida. Atau bisa juga Hanif. Baik. Haji Anis dan Ida Fauzia. Ah, itu Mas Iqbal. Saya kasih paket lengkap lah analisisnya sampai ke usulan nama paslon. Ya. Jadi sebetulnya ini upaya dan manuver dari PKS yang sangat luar biasa untuk dalam tanda kutip memaksa Mas Anies untuk gabung ke dalam koalisinya. Tetapi kalaupun misalnya Anies tidak mau masuk ke dalam partai politik, ya katakanlah misalnya Pilpres 2024 terulang kembali dalam skala Jakarta ya. Baik. Jadi replikanya adalah Anies Nasdem mengusulkan Anies tanpa Anies harus masuk menjadi Partai Nasdem. Lalu kemudian PKS tetap dengan wakilnya itu adalah Sohibul Iman. Nah, ini juga memenuhi persyaratan kan, karena Nasdem 11 kursi, PKS 18 kursi, 29 kursi jauh di atas syarat 22 kursi. Tapi balik lagi ya, pertanyaannya apakah Nasdem kali ini tetap akan semilitan Pilpres 2024 untuk mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur ya. Itu menurut saya sesuatu yang harus dijawab nanti, dan nggak tahu ya apakah Nasdem ini akan berani mengambil keputusan itu, karena menurut saya Pak Prabowo itu lebih galak daripada Pak Jokowi. Baik. Ya, itu kira-kira Arfad dan Tati. Ya. Baik, bagaimana kemudian kira-kira langkah dari PKS terkait usulan tadi? Pasti sudah ada pembicaraan lah, bagaimana mengajak Anies masuk menjadi kader dan juga pembicaraan dengan Nasdem dan lain sebagainya. Saya ingin minta nanti pendapatnya dari Bang Iqbal. Usai jeda, kita kembali saat lagi. Usulan Bang Kodari mengenai agar Anies masuk saja menjadi kader PKS, tentu saya yakin sudah pernah dibicarakan di internal PKS dengan Pak Anies Baswedan. Dengan kemudian ada ultimatum di awal agar Anies masuk PKS atau wakilnya dari PKS, dan sekarang terciptalah pasangan aman. Apakah ini artinya Anies sudah menolak untuk masuk menjadi kader PKS sebelumnya atau gimana? Ya, saya kira banyak masukan juga daripada tokoh-tokoh. Kalau Anies masuk partai politik, jadi nanti hanya milik satu partai. Tapi kalau dia sekarang berada di luar, dia juga bisa merangkul semua golongan lah. Karena kita nggak ingin juga Mas Anies ini nanti seperti beberapa tokoh ya kan, nanti pindah A, besok pindah B, pindah C ya kan. Jadi kita melihat bahwa opsi mengambil PKS sebagai wakil, saya kira itu opsi yang terbaik ya. Dan kami kan sudah berkomunikasi juga dengan beberapa partai lah ya. Dan nggak mungkin kami ungkapkan juga kenapa kami percaya diri dengan aman, kenapa kami percaya diri kader-kader sudah bekerja memasang spanduk dan baliho aman. Karena kami sudah berkomunikasi. Dan insya Allah positif Pak Anies berlayar bersama PKS dan beberapa partai politik. Nggak mungkin berubah di tengah-tengah jalan nanti? Bisa aja mungkin kan berubah, tetapi kami optimis bahwa kapal ini akan berlayar. Tapi kalau dengan nama aman ini banyak partai mengatakan ini kesannya udah deadlock begitu ya, mengunci. Jadi partai lain juga agak maju mundur nih, mau berkoalisi dengan Anies. Kalau dikatakan mengunci sebagai pemenang wajar-wajar saja. Karena kami memiliki bargaining politik yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa bahwa di pemerintahan itu juga ketua DPRD-nya dari PKS ke depannya. Ini juga akan memudahkan kalau memang ada pimpinan juga dari PKS. Jadi kami melihat bahwa momentum bagaimana PKS kali ini untuk berlayar itu sangat tepat. Dan wajar saja. Karena apa? Tadi kita sudah menang. 2 kali loh pernah menangnya. Ketua DPRD-nya kita. Dulu ada wakilnya kosong, nggak dikasih ke kita juga. Gitu ya. Jadi saya kira gitu ya. Kalau dianggap mengunci, ya itu adalah bagian dari cara kami mengekspresikan bagaimana bahwa PKS itu memang harus berlayar kali ini. Jadi Anies Ida Fauzia, nama kayak yang diberikan oleh... Si Anida. Enggak ya, udah mental nih ya. Ya saya kira ya sah-sah aja lah Bang Kodari bisa sebagai konsultan politik kan pasti nanti kan Bu Ida menghubungi kan. Gas lagi Bang katanya. Oke. Bang Andreas, kalau berbicara mengenai PDIP sendiri, apakah lebih berat ke PKS atau nantinya ada poros baru atau gimana Bang? Karena dengar-dengar ini ada komunikasi dengan PKB yang lebih intens terkait nama Anies Andika Perkasa. Angkasa namanya. Iya, apa ininya apa tuh? Jadi kalau ya persis seperti yang tadi juga teman-teman sampaikan, ya kita lihat di sini kan masih apa ya terjadi ya dinamika yang tentu harus dibicarakan di antara partai-partai, karena tadi
ada kekuatan elektoral, ada kekuatan partai-partai yang ya terbagi-bagi gitu di dalam ya memberikan dukungan untuk ya figur ini gitu. Dan tentu ada kekuatan lain yang ya membayangi situasi dinamika yang ada ini. Dan ya kita lihat juga ada kecenderungan untuk ya menempel pada kekuatan elektoral ini gitu. Dan itu yang ya tentu dalam tanda petik mengganggu proses yang ada di Pilkada DKI ini. Saya kira di dalam proses ini tentu pembicaraan untuk kerjasama di antara partai politik itu penting. Karena bagaimanapun ya Pak Anies ini kan ya sampai sekarang non partisan lah, meskipun ada upaya untuk mau menggiring Pak Anies ke partai tertentu. Saya kira sampai saat ini paling tidak secara formal Pak Anies itu kita lihat sebagai non partisan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik ini saya kira ya ada di dalam dinamika dan pasti sampai dengan saatnya sebelum 27 Agustus nanti diputuskan. Oke, saya ingin terakhir ke Bang Kodari. Bang Kodari, dari apa yang kita simak dari PKS dan juga PDIP, apakah terbaca nanti di Pilkada Jakarta akan tercipta 2 poros, 1 poros, atau 3 poros mungkin? Saya belum tahu ya akan ada berapa paslon di Jakarta ini. Untuk sementara saya anggap aja masih akan ada 3 paslon berdasarkan proporsi kekuatan politik yang ada di Jakarta. Jadi 1 calon dari Koalisi Indonesia Maju, dan buat saya masih taruh nama Ridwan Kamil di situ sebagai nama yang paling visible untuk bertarung secara elektoral maupun secara kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anggap juga bahwa pasangan Anies ini akan jalan, entah PKS bersama dengan Nasdem, entah bersama dengan PKB ya. Dan paslon yang ketiga akan lahir dari PDI Perjuangan, entah Basuki Cahayapurnama BTP atau kemudian Andika Perkasa, dan entah wakilnya nanti dari partai politik yang mana. Tentu saja ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, misalnya 2 paslon di mana pasangan yang bisa jalan adalah calon dari Kim dan dari PKS misalnya, dan PDI Perjuangan harus memilih salah satu, atau sebaliknya yang jalan adalah pasangan atau perahu dari Kim dan perahu dari PDI, dan PKS kemudian harus gigit jari gitu. Jadi saya belum tahu. Atau misalnya yang terjadi juga bahwa Kim akhirnya berhadapan dengan paslon ya yang pada hari ini terasa dalam tanda kutip mustahil secara ideologis, yaitu PKS bersama dengan PDI Perjuangan. Misalnya Anies Andika ya, atau Anies Ahok. Nah, itu lebih kejutan lagi. Jadi menurut saya catur politiknya masih sangat berjalan. Dan ini agak sulit dibaca karena biasanya catur itu berhadapan 2 pihak saja. Ini caturnya pemainnya itu ada 8, ada 9 ini di Jakarta ini, jadi agak sulit dibaca dan harus menunggu saat-saat terakhir untuk menemukan formula yang paling pas bagi semua partai politik yang berkepentingan di sini. Apakah gitu, Cyanida atau angkasa yang akan muncul dalam Pilkada Jakarta, atau aman tetap begitu ya. Kita ucapkan terima kasih banyak Mas Iqbal, kemudian Bang Kodari dan juga Bang Andreas sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.